Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan lanjutkan latihan soal P3K tahun 2022 yang saat ini kita bahas tentang kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial. Di sini untuk kompetensi manajerial ini bisa untuk semua formasi ya. Tidak hanya nurse atau perawat saja, ini bisa untuk semua formasi. Baik, ini juga sesuai dengan request salah satu teman kita di kolom komentar. Sudah diupload ya. Mudah-mudahan bisa menemani teman-teman sekalian belajar. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Langsung saja kita masuk ke latihan soal pada kesempatan hari ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Sebelum ke soal nomor 1, saya mengingatkan kembali kalau teman-teman mengerjakan soal kompetensi manajerial ini, pastikan bahwa jawab semuanya ya. Jawab. Jangan tinggalkan soal kosong. Jangan tinggalkan soal tidak terjawab ya. Karena semuanya di bagian ini bernilai. Meskipun ada yang nilainya maksimal, ada yang nilainya tidak maksimal ya, tapi setidaknya teman-teman tetap akan mendapatkan skor. Baik, kita lihat soal yang nomor 1. Atasan saya menceritakan kepada saya beberapa informasi yang cukup rahasia dan tidak semua karyawan tahu. Maka saya akan memberitahukan kepada teman-teman saya bahwa saya diberitahu informasi rahasia, tetapi tidak menceritakan isi informasi. B. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasa. C. Hanya bercerita kepada teman dekat saya. D. Hanya bercerita jika ada yang tanya. Baik, di sini kita diminta untuk menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan integritas diri ya. Berkaitan dengan integritas diri. Terkait dengan menjaga kerahasiaan ya sudah sangat jelas ya. Kalau kita lihat pilihan yang pertama, ini sih memang tidak menceritakan isi informasi. Iya, tapi kalau sudah kasih tahu ke teman bahwa ada informasi rahasia, kan kita agak sulit juga untuk menjaga kerahasiaannya di kemudian hari nanti. Jadi sebenarnya pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini jawabannya B, teman-teman. Udah diam aja, nggak usah ngomong ke siapa-siapa kalau kita dikasih tahu informasi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Soal nomor 2, saya tiba-tiba mendapatkan tugas lembur dari atasan saya, padahal saya sudah berjanji akan mengantarkan anak saya ke acara ulang tahun temannya. Yang harus saya lakukan adalah A. Menerima tugas dan membatalkan janji dengan anak. B. Menyarankan kepada atasan saya untuk memberikan tugas tersebut kepada pegawai lain. C. Menerima tugas dan kemudian meminta bantuan teman untuk mengerjakannya. D. Menerima tugas namun meminta izin untuk mengantarkan anak terlebih dahulu dan kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas. Baik, di sini di soal ini kita dilatih untuk membagi waktu dan mencari win-win solution ya. Nah, di sini kan kondisinya kita dapat tugas lembur. Tugas lembur itu kan berarti sudah melebihi ya. Sudah melebihi jam kerja. Yang artinya sebenarnya di waktu ini harusnya kita sudah pulang ya. Kita sudah pulang. Dan soal janji dengan anak memang tidak salah ya. Karena kan tidak ada rencana untuk lembur sebelumnya. Nah, jadi kita mencoba untuk mencari win-win solution ketika berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Kita lihat pilihannya, A. Menerima tugas dan membatalkan janji dengan anak. Ini tidak, karena kita sudah janji dengan anak ya.
sebaiknya tidak kita batalkan untuk situasi yang seperti ini ya. Kemudian menyarankan kepada atasan untuk memberi tugas tersebut kepada pegawai lain juga tidak. Kenapa tidak? Karena pada kondisi seperti ini ketika atasan memberikan tugas itu mesti sudah ada pertimbangannya. Kenapa memilih memberikan tugas itu kepada kita? Jadi jangan terus diarahkan kepada orang lain ya. Kemudian yang C, menerima tugas kemudian meminta bantuan kepada teman untuk mengerjakannya, ini juga enggak ya. Kenapa tidak? Ya karena di bagian ini sama seperti yang B tadi, bahwa pimpinan memberikan tugas kepada kita itu sudah ada pertimbangannya kenapa memilih kita. Kalau terus kita berikan kepada teman untuk mengerjakannya kan jadi sama aja. Tidak ada manfaatnya beliau menganalisa dan memberikannya kepada kita. Yang D, menerima tugas namun meminta izin terlebih dahulu, meminta izin untuk mengantarkan anak terlebih dahulu dan kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas ini. Iya, kita menerima tugasnya karena memang mesti sudah dipertimbangkan kenapa diberikan kepada kita atau diperkirakan kita mampu untuk menyelesaikannya. Namun meminta izin terlebih dahulu karena ini sudah di luar jam kerja ya. Sudah di luar jam kerja. Dan kita sudah izin sama ada janji dengan anak. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 ini D, teman-teman. Sampai di sini mudah difahami ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor, ini salah tulis, ini maksudnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Saya diajak teman untuk pergi memancing di hari Minggu, padahal saya harus menyelesaikan pekerjaan kantor yang dibutuhkan hari Senin. Maka saya akan A, menolak, B, menolak tapi mengusulkan hari lain untuk memancing bersama, D, dengan berat hati menerimanya, C, dengan berat hati menerimanya, D, menerima namun untuk beberapa waktu, lalu kembali menyelesaikan pekerjaan. Baik, di soal ini kita diminta untuk menentukan skala prioritas. Diminta untuk menentukan skala prioritas. Jadi kita coba untuk memilih mana di antara kegiatan ini yang paling penting. Sudah jelas kegiatan yang paling penting dan mendesak adalah pekerjaan kantor yang sudah hampir jatuh deadline ya. Jadi pilihannya sebenarnya menolak ya. Cuma di sini ada pilihan yang baik gitu, yang lebih baik, yaitu menolak terus mengusulkan. Jadi dia tidak hanya menolak tapi punya ide gitu. Dia tidak hanya memberikan tanggapan tapi kemudian mengusulkan. Jadi ini jawaban yang tepat adalah B, teman-teman, menolak kemudian mengusulkan hari lain untuk memancing bersama. Sebenarnya saya lupa. Sebenarnya ini soalnya adalah ada urutan ya, urutan mana pilihan yang nomor 1, 2, 3, 4 atau scoringnya 4, 3, 2, 1. Kalau kita lihat pilihan nomor satunya ini ya. Pilihan nomor 1 ya, menolak. Kemudian pilihan nomor 2 menolak tetapi mengusulkan hari lain maksudnya ya. Kemudian pilihan nomor 2 adalah menolak ya. Kemudian pilihan nomor 3 adalah ini sudah kita terima ya. Tapi kemudian sebentar aja. Nanti terus kembali segera menyelesaikan tugas. Kemudian yang terakhir ini. Yang dengan berat hati menerimanya. Ini bukan skor ya teman-teman, sorry, ini bukan skor tapi ini urutan. Kalau skor yang paling tinggi ini ya. Skor yang paling tinggi yang B ya. Skor yang paling tinggi yang B, menolak tetapi mengusulkan hari lain untuk memancing bersama. Baik, soal nomor 3 tadi merupakan soal yang terakhir pada video kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Terima kasih, saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.